Dia adalah seorang miliarder di Mekah radhiyallahu anhu. Semua hartanya diambil oleh orang-orang kafir, tidak ada yang dibawa, dengan baju di badan saja. Ini luar biasanya radhiyallahu anhu. Beliau hijrah, ya saking tulusnya. Ini nggak gampang ini. Nggak gampang. Kita pindah, nggak usah pindah negara, dan antara kota dengan kota kita masih butuh bekal, butuh bawa sesuatu. Tapi karena hijrah karena Allah, dia pasrah, tawakal kepada Allah, hijrah dengan pakaian di badan, gitu kan. Dan ini sangat luar biasa dari orang yang sangat kaya raya. Kalau kita sekarang sudah punya kendaraan mewah, rumah mewah. Abdurrahman bin Auf dalam kisah di Mekahnya sangat luar biasa. Rumahnya sangat besar, kudanya ada ribuan ekor, itu unta yang dia miliki ribuan ekor, miliarder, orang yang kaya raya. Semuanya ditinggal, nggak ada yang dibawa sama dia. Semuanya ditinggal, karena kalau dia bawa akan ketahuan oleh orang-orang kafir Mekah, dan mereka akan membunuh siapapun yang hijrah yang kedapatan. Seperti itu. Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, dan dipersaudarakanlah Abdurrahman bin Auf, dan ini kisah persaudaraan antara sahabat. Semua buku sejarah menukil kisah Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu ajma'in. Sementara kisah-kisah persaudaraan sahabat sebenarnya banyak, tapi kisah Abdurrahman ini yang paling menonjol karena memang luar biasa gitu. Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu ini adalah salah satu pimpinan dari orang Ansar Madinah dan orang yang kaya raya. Setengah perkebunan kurma di Madinah milik Sa'ad bin Rabi, setengah perkebunannya. Dan perlu teman-teman tahu, di Saudi sekarang itu dianggap orang itu kaya kalau dia punya kebun kurma. Kalau cuma sekedar punya rumah besar, mobil mewah, itu biasa, bisa saja dia dapatkan dari pekerjaan dia di kantor karena gaji cukup besar di sana. Tapi kalau orang punya kebun kurma itu sangat kaya karena perawatannya lumayan, hasilnya juga banyak gitu kan. Nah, pohon kurma itu bisa umurnya sama dengan ya pohon kelapa, jadi cukup lama, dan hasil buahnya juga sangat banyak. Buahnya juga ada 300 macam jenis kurma, dan dari 300 macam jenis kurma itu 90% kurma kering. Kurma kering ini bisa bertahan 2-3 tahun nggak rusak, gitu kan. Jadi bisa ditransaksikan, itu sangat luar biasa, keuntungannya berlipat-lipat kalau kurma itu. Sa'ad bin Rabi ini punya setengah perkebunan kurma di Madinah, gitu kan. Ini sebagian ulama mengatakan kalau mau ditarik rasionalnya sekarang ini orang-orang yang punya building. Kalau orang punya kebun kurma zaman dulu itu sama dengan orang punya building. Dan sekarang begitu, perkebunan kurma di Saudi itu lebih mahal daripada harga building-building besar, ya. Sampai 30 tingkat, 20-30 tingkat, itu kebun kurma jauh lebih mahal dari harga-harga itu semua. Waktu dipersaudarakan dengan Abdurrahman, Nabi SAW menunjuk, kamu sama kamu, kamu sama kamu, ditunjuk sahabat begitu. Kalian bersaudara karena Allah, maka kalian harus saling mengingatkan pada kebaikan dan saling mengingatkan agar meninggalkan keburukan. Bertemu karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Maka sahabat faham masalah itu. Waktu pertama sekali Sa'ad bin Rabi ditunjuk bersaudara sama Abdurrahman, yang paling pertama Sa'ad radhiyallahu anhu menerima itu. Walaupun dalam kondisi Abdurrahman orang yang sangat miskin pada saat itu, tidak punya apa-apa lagi, baju di badan. Dan untuk menunjukkan ketulusannya, Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, wahai Abdurrahman, saya ini pemilik setengah perkebunan Madinah. Semua kebun kurma ini milik saya setengahnya. Apa penawarannya Sa'ad? Saya ingin membagi dua itu untuk kamu. Setengahnya ambil. Jadi kalau misalnya ada 1000 building, 500 building. Sekarang 500 building itu, satu building saya sudah berapa miliar gitu kan. Itu dibagi dua lagi, 250 kamu, 250 saya. Penawaran yang luar biasa. Bayangkan saat langsung, ini saya ingin menarik supaya kita lihat bagaimana bobot iman mereka ya. Setengah harta saya punya kau. Langsung. Dia iya, langsung iya, selesai. Pada saat itu luar biasa. Saya coba merenungi kisah ini, luar biasa. Saya sampai terharu sekali ya waktu duduk malam-malam, saya coba baca, saya renungin. Kisah ini sudah sering saya dengar waktu di Madinah. Tapi saya coba lebih mendalami, minta petunjuk sama Allah, apa sih bobotnya seperti apa. Subhanallah, tersentuhlah saya berpikir luar biasa. Mungkin kalau ada orang yang datang kepada saya minta tolong, mengaku dari luar Jakarta misalnya, apa yang akan saya berikan kepada dia? 100.000 uang? Sementara misalnya uang saya ada 1 juta. Pernah gak kita berpikir punya uang 10 juta, ada saudara kita datang hijrah ke Jakarta, kita kasih 5 juta langsung, padahal uang 10 juta itu setengah mati dikumpul gitu kan. Itu luar biasa. Dan ini Sa'ad bin Rabi menawarkan setengah perkebunan itu sama semuanya, tanahnya langsung miliknya, pohon-pohonnya, dan semua pegawainya. Pegawainya waktu itu ada, Sa'ad bin Rabi ini punya ribuan pegawai. Ya, beberapa athar menyebutkan Sa'ad bin Rabi ini punya 5.000 pegawai. Banyak sekali. Karena setengah perkebunan kurma ini semua milik dia, gitu kan.
Itu setengahnya, sama pegawainya 2.500 orang, ambil. Tidak cukup itu teman-teman sekalian. Sa'ad radhiyallahu anhu luar biasa menawarkan yang kedua setelah kebun itu secara bersamaan. Sebelum Abdurrahman kasih jawaban, saya orang yang memiliki setengah perkebunan kurma di Madinah, setengah buat kamu. Dan langsung dengan dan, tidak cukup. Saya punya 2 orang istri. Lihat salah satunya yang mana kau suka. Bukan dipilihkan. Lihat salah satu yang mana kau suka. Kemudian saya ceraikan setelah masa iddah kau nikahi. Seorang pimpinan suku, kepala suku di Madinah. Artinya ini bukan orang sembarang. Istrinya pun orang-orang yang terkenal. Memiliki kecantikan. Tidak ada, bisa kita katakan tidak ada orang kaya nikah sama wanita jelek. Itu umumnya. Mereka merasa punya kelebihan materi, wanita pun merasa memang membutuhkan itu, maka mereka nikah dengan wanita yang terbaik. Istrinya saat waktu itu dikatakan semuanya adalah anak-anak yang dinikahi oleh saat gadis, dan semuanya anak-anak perempuan-perempuan yang sempurna secara fisik dan juga subur serta orang yang punya kedudukan. Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu luar biasa. Imannya kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa. Dia mengatakan, lihat salah satunya yang kau suka yang mana, saya ceraikan setelah masa iddah kau nikahi. Yang lebih luar biasa bagi saya adalah Abdurrahmannya. Miskin, gak ada baju di badan, dan dikatakan pada saat itu waktu beliau hijrah ke Madinah, itu enggak, istrinya enggak ikut, anak-anaknya enggak ada yang ikut, sendirian, enggak ada baju kecuali baju di badan, enggak ada duit untuk beli makanan, enggak ada kenalan di Madinah, enggak ada rumah, enggak ada tempat. Ini belum tahu nih, numpang nebeng tinggal di masjid yang lagi sudah dibuat. Bayangkan, dapat penawaran cash, setengah harta langsung kaya raya, dapat tiba-tiba punya istri dari wanita yang terkenal, gitu kan. Luar biasa. Apa jawabannya Abdurrahman? Semoga Allah memberkahi di hartamu dan keluargamu. Bahasa santun, artinya saya tidak akan menerima itu. Nolak, gitu kan. Nolak. Ini afaf, kesucian jiwa yang luar biasa. Makanya para ahli sejarah mengatakan diangkat kisah Abdurrahman paling menonjol dalam masalah persaudaraan ini karena tidak bisa dibayangkan, gitu. Susah, nggak semua sahabat menawarkan seperti itu. Dan ini penawaran yang tulus, memang betul-betul karena Allah, gitu kan. Dan Allah pertemukan 2 orang yang mulia. Abdurrahman pun tidak kalah mulianya, lebih luar biasa, ditolak semuanya, nggak mau. Ini kemuliaan jiwa nih. Dalam Islam, saudaraku, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yadul ulya khairu min yadis sufla. Muliakan hidup kita itu. Kata Nabi SAW, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Tidak boleh kita mengulurkan tangan kasih saya dalam Islam, itu terhina. Itu minta ya. Ini Abdurrahman ibn Auf bukan minta, ditawarkan. Dia masih nolak. Punya kemuliaan jiwa, nggak mau. Dan dengan santun dia, dengan bahasa yang sangat tinggi. Ya, secara bahasa, secara sastra ini sangat luar biasa. Dia tidak, jadi orang itu kalau mau menolak, ya, dan memiliki adab yang tinggi, dia mengatakan semoga Allah berkahi kamu. Jadi dia bukan cuma sekedar tidak mau mengambil, dia langsung mendoakan, mengatakan semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu, semoga makin banyak. Udah, dia cuma bilang tunjukkan untuk saya di mana pasar, itu saja. Lalu Abdurrahman pun ditunjukkan pasar. Sa'ad bin Rabi' belum tahu mau apa nih Abdurrahman, dia minta pasar, ya sudah ditunjukkan pasar. Lalu Abdurrahman ada beberapa athar menyebutkan, diantaranya adalah dia temukan di pasar Madinah paling banyak ditemukan penjual cangkul dan kebutuhan perkebunan, karena rata-rata orang kerja kebun kurma. Maka Abdurrahman mendatangi salah satu dari orang yang memiliki toko di sana, kios, lalu kemudian dia minta, bisa nggak? Saya mau hajir, saya mau beli, saya beli, bukan minta, bukan pinjam. Saya beli dari Anda, tapi jatuh tempo. Saya ngambil 3 cangkul, 4 cangkul, 5 cangkul, anggap saya beli, besok saya bayar. Jatuh tempo 1 hari. Dan dari sini ulama mengambil hukum bolehnya transaksi dengan jatuh tempo, ngambil sebelum modal. Dengan kepercayaan ini dibolehkan. Dan Abdurrahman cuma membawa bekal itu saja. Bagaimana kejujurannya. Subhanallah, diambil 5 cangkul tersebut, dijual di pasar itu, dia keliling laku. Dibayar langsung ke toko itu, dia ambil besoknya 20. Dalam 1 bulan saja Abdurrahman sudah punya kios, gitu kan. Udah punya kios sendiri. Kemudian Abdurrahman melakukan satu perilaku yang luar biasa. Dan ini jarang disentuh dari sisi ekonomi. Bagaimana cerdasnya dia dalam berbisnis, gitu kan. Padahal waktu itu tidak ada sekolah khusus bisnis, gitu. Abdurrahman melihat pasar itu terlalu padat pada saat itu. Dan dia melihat di sebelah pasar itu ada lahan yang kurang efektif. Maka dia datangi pemiliknya. Lalu dia ajak kerjasama pemilik tersebut. Dia bilang,
bagaimana kalau tanah ini kita buat pasar baru? Caranya bagaimana? Kata orang Ansar itu, caranya sederhana. Jadi buka lahan ini, dibersihkan, kita bayar beberapa orang membersihkan lahan ini, kemudian dipetak-petakin, kayak kita sekarang mungkin buat pasar, dipetak-petakin, kemudian kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau dagang, karena pasar itu sudah penuh, kalau ada pedagang baru mau masuk nggak bisa. Kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau masuk, silahkan, mereka boleh pakai petak-petak ini, dan tidak harus bayar, gratis, silahkan gratis. Kalaupun ada yang mau bayar, maka dia bayar terserah dia, sukarela, bayar berapa saja, gitu kan? Maka kita mendapatkan pahala dan juga kita akan mendapatkan income walaupun tidak jelas, karena tidak diambil jumlah tertentu sewanya. Yang milik tanah mengatakan silahkan, jalani saja. Dibersihkan sama Abdurrahman, lalu Abdurrahman membuat pasar yang sangat luar biasa pada saat itu, dibentuk sama dia pasar yang menunjukkan pasar ini jauh lebih rapi dari pasar sebelumnya dan akhirnya kesambung dengan pasar yang sudah ada di Madinah. Akhirnya ternyata orang-orang kena merasa senang dengan ide Abdurrahman. Orang bukan hanya membayar sewa, orang pada memberikan banyak sekali harta yang membuat tiba-tiba dalam 1 bulan saja Abdurrahman bin Auf berhasil mengumpulkan harta yang banyak. Kemudian juga Abdurrahman berhasil menikahi salah satu wanita dari Ansar. Sampai dalam hadis Bukhari disebutkan Abdurrahman sempat hadir waktu sholat dengan Nabi SAW, lalu kemudian selebihnya pergi. Nabi SAW belum tahu perkembangannya. Sebulan kemudian Abdurrahman datang, sudah tercium bau wangi-wangian di bajunya, bajunya sudah bagus, ya. Lalu Nabi SAW tanya, ada apa wahai Abdurrahman? Jadi ini ada bahasa yang digunakan oleh Nabi, bahasa persahabatan, ya. Jadi Nabi SAW, kalau bahasa Indonesia susah saya terjemahkan, tapi beliau mengatakan kurang lebih, kenapa tiba-tiba berubah kau Abdurrahman? Ada apa? Kelihatan ada wangi-wangian, bajumu sudah bagus. Kata Abdurrahman, saya menikah ya Rasulullah. Nabi SAW heran, menikah. Waktu itu kebetulan menikahi ya orang-orang Ansar di awal Islam, mereka masih pakai tradisi sebelum Islam dulunya. Jadi terlalu tinggi maharnya orang Ansar itu. Mereka susah untuk dinikahi, gitu kan? Apalagi orang-orang Ansar di Madinah ini tidak ada pendatang seperti Mekah dari budak-budak, gitu kan? Dari orang-orang yang datang mencari kerjaan. Memang rata-rata mereka itu orang-orang yang mampu waktu itu di Madinah. Maka menikah itu sebuah prestasi besar. Kata Nabi SAW, sama siapa kau menikah? Dengan wanita Ansar ya Rasulullah. Apa yang kau kasih sebagai mahar? Dia bilang emas, ya, emas yang saya berikan sebagai maharnya. Nabi SAW sudah tahu, berarti sudah berhasil nih Abdurrahman. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyat. Kalau begitu Abdurrahman iklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Dan ini termasuk hukum syar'i juga keluar dari situ. Bagaimana seseorang kalau menikah, dia mengiklankannya. Abdurrahman bin Auf adalah termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam. 10 orang pertama masuk Islam. Dan ini luar biasa, punya nilai sendiri. Sebagaimana Allah mengatakan, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Al-ayah, tentu ada sambungannya. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari muhajir dan ansar, gitu kan? Dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah itu, ya, Allah telah ridho dan kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Abdurrahman termasuk salah satu dari 10 orang yang pertama masuk Islam. Abdurrahman bin Auf termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita sebutkan, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, hadis Abu Dawud, Nasai, banyak disebutkan ahli sunan. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, gitu kan? Uthman di surga, Ali di surga. Kemudian Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman di surga, Sa'ad di surga. Ya. Kemudian Zaid di surga, Sa'id ibn Zaid. Kemudian Abu Ubaidah di surga. Jadi ada jaminan dari Nabi SAW. Disebutkan salah satu namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Dan ini tidak semua sahabat dapatkan. Tidak semua sahabat dapatkan. Artinya 10 orang ini dianggap punya kedudukan di mata Islam. Tidak ada satu peperangan pun yang sempat luput. Dari Badar, Uhud, terus semua peperangan Nabi SAW semua diikutin oleh Abdurrahman. Dan ini juga punya penilaian tersendiri. Dan ada beberapa peran dari Abdurrahman ini dalam peperangan. Yang paling menonjol di perang Uhud. Waktu Nabi SAW sedang terdesak oleh musuh, sempat kita sebutkan bagaimana perannya Talha bin Ubaidillah dulu, gitu kan, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang membela Nabi SAW. Di antaranya Abdurrahman. Abdurrahman sempat waktu Nabi SAW terdesak di gunung Uhud, kemudian beliau datang dan beliau juga sempat melawan musuh-musuh yang masih menyerang Nabi SAW. Dan ada satu musuh pernah
Sempat dalam beberapa athar disebutkan, ya, waktu Nabi SAW jatuh ke dalam sebuah lubang, jadi ada satu orang dari orang munafik di Madinah menggali lubang-lubang, dan lubang-lubang ini untuk sengaja menjerat kaum muslimin pada saat mereka lari ke wilayah Uhud. Nabi SAW sempat jatuh dan ada beberapa orang musyrik yang menyerang Nabi SAW. Ada yang melempari dengan batu dan ada satu orang sempat memukulkan pedangnya ke arah Nabi SAW. Ada dua riwayat yang menjelaskan. Yang pertama, pedang itu tertancap di pundak kanan Nabi, gitu kan. Jadi di baju perang tertancap. Artinya bukan cuma kena baju perang tapi kena ke luka ke tubuh beliau. Dan inilah yang dalam riwayat Bukhari Nabi SAW mengatakan, aku mendapatkan sakitnya selama sebulan. Ini juga pelajaran bahwasanya memang Nabi SAW juga merasakan sakit itu, gitu kan. Kemudian yang kedua riwayat dikatakan sempat terpukul pedang itu ke topi besi Nabi SAW. Dan topi besi Nabi SAW ini, ya, kena pedang itu, kemudian pedang itu nancap. Itu kan berarti sangat keras pukulan itu dan sempat membuat kepala beliau SAW berdarah. Nah, waktu itu para sahabat lagi sibuk melawan musuh-musuh ini, termasuk Abdurrahman. Yang pada saat Nabi SAW diangkat, dikeluarkan dari lubang oleh beberapa sahabat, diantaranya Abdurrahman, ya, beliau merasa prihatin melihat pedang tersebut karena menancap. Maka beliau sempat ingin menarik dengan tangannya, nggak bisa. Maka Abdurrahman radhiyallahu anhu menggunakan cara yang unik. Beliau memegang dengan kedua tangannya dan juga menggigit pedang itu sampai membuat giginya rontok, gitu kan. Sampai akhirnya pedang itu berhasil dicabut, dan ini punya nilai sendiri. Ya, ini punya nilai sendiri bagaimana beliau, ya, tertanggal giginya gara-gara mencabut pedang yang sempat tertancap di salah satu potong atau tubuh Nabi SAW. Dan beliau pada saat perang Uhud itu sempat memiliki 9 luka yang parah di tubuhnya dan 20 luka kecil, dan ada luka di kakinya, ya, karena membela Nabi SAW sampai akhirnya dia pincang, ya. Dan ini sebuah pengorbanan yang sangat besar sekali. Kisah Abdurrahman bin Auf ini dengan Umayyah bin Khalaf dan Bilal. Abdurrahman bin Auf ini dulu waktu di Mekah tadi saya bilang dikenal dengan Abdu Amr atau Abdu Ka'bah, namanya begitu. Waktu kaum muslimin di perang Badar memenangkan peperangan, maka salah satu pemimpin orang kafir itu namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini nggak bisa lari dari medan perang karena kudanya lepas dan tubuhnya terlalu besar, orangnya gemuk sekali. Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya Bilal waktu di Mekah. Jadi yang taruh batu panas di dadanya Bilal, yang seret di padang pasir, yang cambuk, ini Umayyah bin Khalaf nih. Nabi SAW pernah memberitakan kepada sahabat, waktu pertama hijrah ke Madinah, kalian akan membunuh Umayyah bin Khalaf, gitu kan. Umayyah bin Khalaf ini berteman dengan satu sahabat yang terkenal tadi, Sa'ad bin Rabi, ya, yang nanti bersaudarakan dengan Muhajir, gitu kan. Berteman dekat. Jadi kalau Umayyah ke Madinah datang ke rumahnya Sa'ad, kalau Sa'ad ke Mekah maka Sa'ad ke rumahnya Umayyah. Waktu seluruh muslimin sudah hijrah, saat ini kepala suku di Madinah terkenal. Dia kebetulan lewat Mekah dan dia mampir. Umayyah jamu. Kata Sa'ad, wahai Umayyah, kalau sudah kosong sekitar Ka'bah beritahukan karena saya ingin tawaf, gitu. Lalu kata Umayyah, baiklah. Lalu Umayyah pergi kumpul sama teman-temannya di Darun Nadwa di sekitar Mekah. Ini setelah seluruh muslimin hijrah, dan siapapun muslim yang datang maka halal darahnya, mereka bunuh. Tapi Umayyah ini tahu kalau Sa'ad teman dekatnya, nggak mungkin dia bunuh, gitu. Dan ini kepala suku di Madinah, kebetulan kepala suku Aus, ya, yang sangat terkenal dengan keberanian-keberanian mereka. Nanti kiprah-kiprahnya setelah masuk Islam itu sangat luar biasa di peperangan. Sa'ad mengatakan, Umayyah melihat malam hari sudah kosong Ka'bah, dia bilang sama Sa'ad, wahai Sa'ad, sekarang sudah kosong, kalau kamu mau tawaf silahkan. Dia bilang baiklah, pergi bersama berdua. Dan pada saat itu awal malam, kurang lebih kita sekarang jam 11 malam, Ka'bah sudah kosong tapi penuh dengan berhala-berhala pada saat itu. Baru mau tawaf, Abu Jahal datang. Abu Jahal ini Fir'aunnya umat yang sangat membenci Islam. Lalu kemudian dia bilang kepada Umayyah, wahai Umayyah, siapa yang bersama kamu? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Rabi, pimpinan Aus dari Madinah. Abu Jahal langsung marah, mengatakan, wahai Sa'ad, beraninya kau injakkan kakimu di Mekah. Kau tahu kami akan membunuhmu. Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kalau seandainya, waktu itu dipanggil Abu Hakam, ya, tapi muslimin memanggil Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, kalau kau berani menyentuhku, aku akan melawanmu, kau mati atau aku mati. Dan kalaupun aku terbunuh, sukuku akan datang menyerang Mekah. Dan kau tahu bagaimana beraninya Aus. Mereka siap mati demi kepala sukunya, gitu kan.
Kata Abu Jahal, saya nggak peduli, pokoknya saya akan bunuh kamu. Ributlah dua orang ini antara Abu Jahal dengan ya, Sa'ad bin Rabi'. Umayyah bin Khalaf bingung, siapa yang harus dia pilih? Dua-dua temannya. Tapi dalam riwayat ini tiba-tiba kecenderungan hatinya tertuju kepada Abu Jahal. Lalu dia bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu. Ini bahasa Arab ini seperti itulah, ini punya bobot, artinya dia marah. Jangan kau angkat suaramu di depan ya Abu Hakam, maksudnya Abu Jahal, karena dia pemimpin lembah ini. Sa'ad merasa tersinggung, kok sahabat malah tidak dibela, gitu kan? Kata Sa'ad, hai Umayyah, mulai sekarang persahabatan kita putus, dan perlu kamu tahu, kalau Nabi kami Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kami bahwasanya kami akan membunuhmu satu waktu. Ini waktu awal-awal hijrah, gitu kan? Lalu Umayyah bin Khalaf ini kaget. Dia bilang, Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku. Kata Sa'ad, iya. Waktu itu subhanallah Umayyah ini benci sama Islam, tidak mau masuk Islam, tapi dia tahu Nabi SAW orang yang jujur, tidak mungkin dusta. Kata Umayyah, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah memang diberitahukan saya akan kalian bunuh di mana? Kata Sa'ad, tidak ada informasi, tapi informasi saja kami akan membunuhmu satu waktu. Lalu Umayyah ini dalam kondisi menangkap berita tersebut ketakutan, dia meninggalkan Sa'ad dengan Abu Jahal yang lagi ribut nih. Dia pulang ke rumahnya lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, tahukah apa yang dikatakan Sa'ad kepadaku? Kata istrinya, tidak. Katanya Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya kalau pengikutnya akan membunuhku. Kata istrinya yang kafirah juga ini berkata, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Jadi dia tahu kalau ini benar gitu kan. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah diberitakan kau akan dibunuh di mana? Kata Umayyah, gak pernah. Kata Sa'ad, tidak ada gitu kan. Tapi saya janji sama kau istriku, saya tidak akan keluar dari Mekah. Subhanallah, 3 bulan setelah kasus ini, Sa'ad bin Rabi berhasil. Abu Jahal kena sendirian, rupanya takut juga dia dengan Sa'ad gitu kan. Akhirnya dia nggak jadi melawan Sa'ad, lalu Sa'ad pun pulang ke Madinah. 3 bulan setelah itu terjadi kasus perang Badr. 3 bulan setelah itu, kejadian tadi ini, terjadi kasus perang Badr. Abu Sufyan minta tolong ke Mekah supaya dikirim pasukan, lalu Abu Jahal memotivasilah masyarakat Mekah untuk ikut berperang, membela kafilah mereka. Waktu itu Abu Jahal memotivasi semua orang, akhirnya orang banyak bergerak. Satu-satunya orang kepala suku yang tidak bergerak di Mekah, Umayyah bin Khalaf. Duduk dan dia punya 300 personil, itu pasukan intinya Quraisy. Tidak ikut berperang, duduk semua di depannya Umayyah. Lalu Abu Jahal bilang, wahai Umayyah, kenapa kau tidak siap-siap? Kafilah kita akan diserang. Kata Umayyah, wahai Abu Hakam, kau lupa apa yang Sa'ad bilang berapa bulan lalu? Muhammad akan membunuh saya, gitu kan. Kata Abu Jahal, itu dusta, kenapa kau percaya? Nggak mungkin. Dia bilang, pokoknya saya percaya, saya nggak mau keluar. Abu Jahal licik. Abu Jahal pulang ke rumahnya, dia ambil menyan, ya, dupa, yang pada saat itu baunya ditahu nih bau perempuan. Jadi kalau seandainya ada yang laki-laki pakai itu berarti aib, ini banci. Gitu. Begitulah, ini terkenal pada saat itu. Dia pulang, dia ambil menyannya istrinya, dupanya istrinya dibakar di arang, terus dia bawa ke dekatnya Umayyah. Dia bilang, ya Umayyah tatayyab, wahai Umayyah nih, pakai nih, gitu kan. Kata Umayyah, kenapa pakai saya parfum perempuan, gitu kan. Dia bilang, kau kan perempuan, gak mau berperang, gitu kan. Maka Umayyah tersinggung, ditepis sama dia arang itu, kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia bilang, istriku siapkan baju perang saya. Kata istri diingatkan, wahai Umayyah, bukankah Muhammad sudah menjanji mengatakan pada pengikutnya kau akan dibunuh? Bagaimana kau bisa ikut berperang? Pasti kau akan terbunuh. Dia bilang, saya dipermalukan oleh Abu Hakam. Saya akan keluar beberapa langkah dari Mekah, baru saya kembali lagi. Yang penting saya tidak dibilang penakut gitu. Pada saat itu, keluarlah dia. Istrinya juga sudah berikan pakaian. Subhanallah, setiap pasukan Quraisy istirahat, setiap istirahat pasti Abu Jahal datangi Umayyah dulu. Hai Umayyah, kau berdiri pertama. Terus digiring Umayyah sampai tiba di Badr. Tidak bisa pulang akhirnya, gitu kan? Baik, terjadi peperangan di Badr. Pada saat terjadi peperangan di Badr ini, semua tadi saya bilang pasukan Quraisy banyak yang terkalahkan, gitu kan? Ada yang lari ke Mekah. Umayyah ini termasuk yang nggak bisa lari karena kudanya lepas dan dia sangat gemuk. Pada saat dia lagi tidak bisa lari, dia berdiri di kancah peperangan. Ada Abdurrahman bin Auf lewat. Ini saksi bahasan kita di sini. Panjang lebar sebenarnya ini yang saya jelaskan supaya nyambung kisahnya. Abdurrahman radhiyallahu anhu ini lagi ngumpulin pedang, perisai. Ya ini ghanimah, harta rampasan perang. Dikumpulin, kemudian nanti dibagi rata oleh para pemimpin, oleh pemimpin perang. Itu Nabi SAW pada saat itu. Maka si Umayyah lihat Abdurrahman lewat, dia panggil, Abdu Amr.
Abdul Amr namanya tuh di Mekah. Abdurrahman sengaja nggak mau balik. Abdul Ka'bah nggak mau balik, gitu kan. Dipanggil terus gitu, nggak mau. Terakhir akhirnya dia tidak mau balik karena Abdurrahman tahu itu sudah bukan namanya. Lalu kemudian dipanggil Abdullah, karena ditahu Abdullah. Orang-orang Mekah dulu tidak tahu Ar-Rahman ini namanya Allah, gitu kan. Mereka menganggap Ar-Rahman ini adalah gurunya Nabi SAW di negeri Syam yang belajar sihir, gitu. Jadi tidak tahu kalau itu namanya Allah. Mereka bilang begitu. Ringkas cerita, waktu dipanggil Abdullah, Abdurrahman balik mengatakan, kenapa Umayyah? Dia bilang, mau nggak kamu dapat harta rampasan perang lebih baik daripada pedang yang kamu kumpulin? Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya. Kau tahu kedudukan saya di Mekah. Kamu tawan saya, apa yang kau minta suku saya pasti kasih. Abdurrahman bilang, betul juga nih, gitu kan? Ini kepala suku. Dalam riwayat dikatakan betul nih. Maka Abdurrahman pun mengatakan, baiklah. Ditaruh semua pedang-pedang itu, dipegang tangannya Umayyah. Mau dibawa ke Nabi SAW. Mau mengatakan, ya Rasulullah, ini Umayyah tawanan saya nih, gitu kan? Jadi nanti kalau tawanan dia pribadi, misal seseorang muslim mengalahkan orang kafir, jadi tawanannya, maka itu nanti tebusannya punya dia, gitu kan? Jadi haknya dia. Yang terjadi, dibawalah oleh Abdurrahman memegang tangan Umayyah menuju ke kemah Nabi SAW. Di tengah jalan ketemu sama Bilal. Bilal ini dulu yang disiksa oleh Umayyah. Maka Bilal bilang, Umayyah bin Khalaf, pimpinan orang kafir, kau yang hidup atau saya yang hidup? Maka Umayyah sempat takut, gitu kan? Maka Abdurrahman bilang, wahai Bilal, bertakwa sama Allah, ini tawanan saya, jangan diganggu, gitu kan? Jadi ini tawanan, artinya ini saya akan dapat banyak balasan dari situ, gitu kan? Kata Bilal, nggak bisa, harus dia mati atau saya mati. Bilal coba menyerang, Abdurrahman bela, nggak boleh, gitu kan? Maka Bilal bingung, ini kalau salah kena Abdurrahman nih bahaya. Ada lewat beberapa orang Ansar yang lagi ngumpulin juga pedang-pedang untuk dikumpulin nanti, 5-6 orang. Bilal teriak, wahai saudara-saudaraku Ansar, gitu. Datang mereka. Waktu mereka datang, tahu ingat tak kisah orang yang taruh batu panas di dada saya waktu di Mekah? Kata mereka, iya. Ini nih orangnya nih. Ini dia nih. Ini dia Umayyah yang taruh batu, yang siksa saya. Bilal terus memotivasi mereka. Sekarang kita bunuh nih, keroyokin. Abdurrahman bingung nih. Hadapin bukan Bilal saja, tapi 6 orang sekarang, gitu kan? Kata Abdurrahman, wahai Umayyah, baringlah, gitu kan? Umayyah baring, Abdurrahman tidur di atasnya. Nggak boleh ada yang sentuh nih. Ini tawanan saya, gitu. Bilal terus bilang, tusuk dia, ini musuh, ini orang kafir. Maka sahabat-sahabat tusuk-tusukin dari bawahnya, ya. Abdurrahman sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf mati, gitu kan. Jadi seperti berita dari Nabi SAW kalau muslimin akan membunuhnya, gitu. Tadinya tawanan, gitu kan, tadinya tawanan. Maka Abdurrahman mengatakan sambil tersenyum kepada Bilal, semoga Allah mengampunimu Bilal, ini dulu saya bisa dapat gunung dari orang ini, gitu. Kisah tentang Abdurrahman di perang Badar dengan Umayyah bin Khalaf, dan ini memang pimpinan orang-orang kafir pada saat itu. Selain perannya dalam peperangan tadi, beliau paling gemar bersedekah, dan ini yang paling menonjol, sedekah. Ada satu konsep begini teman-teman sekalian. Subhanallah, saya tidak tahu ya, saya pun pribadi butuh memperbaikin terus diri saya, dan saya ajak teman-teman untuk itu. Maka Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita, dan sebelumnya waktu kita bahas juga tentang Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, ini semuanya punya ciri khas teman-teman sekalian. Dan waktu itu yang membuat mereka jadi kaya raya, kayanya luar biasa, kayanya nggak bisa digambarin. Saya baca sampai saya bingung pakai kalkulator hitung hartanya Abdurrahman nih, gitu kan. Saya pakai kalkulator di kantor saya hitung, luar biasa nih kekayaan yang luar biasa. Sampai dia punya bongkahan-bongkahan emas itu waktu mau dibagi sebagai warisan, karena sudah lama ya ditaruh, jadi melengket emas itu satu sama yang lain, itu harus dipukul dengan kampak. Dan yang memukulnya sama kampak itu memotong emas, dipotong emas seperti potong daging, gitu kan? Itu sampai tangannya luka orang-orang itu, saking banyaknya. Subhanallah, kata kuncinya mereka jadi kaya raya dan melimpah hartanya justru karena sedekah. Ini yang penting nih. Dan mereka bersedekah itu bukan insidental menunggu orang minta, bukan. Ciri khas mereka adalah mereka keluar mencari orang. Ini yang hilang dari kita nih. Jadi kita mungkin ada yang suka gemar sedekah, tapi pada saat lihat, oh ada orang miskin, kesian kasih, itu sudah umum teman-teman sekalian. Yang tidak umum, programkan tiap hari keluar cari orang miskin sedekah. Ini ciri khasnya sahabat nih. Jadi mereka nganggap itu program hidupnya.
Bahkan di kalangan ahli sejarah mengatakan para sahabat melihat memberikan sedekah di jalan Allah lebih mereka dahulukan daripada mengisi perutnya yang sedang lapar. Bayangin. Jadi artinya mereka tidak mau makan sampai sudah sedekah dulu. Sampai seperti itu. Jadi sedekah itu merupakan sebuah program hidup. Dan subhanallah, dengan sedekah ini terbuka luar biasa pintu-pintu yang tidak masuk di akal kita sudah, gitu kan? Kalau mau pakai hitung-hitungan manusia, mau pakai sistem-sistem kapitalis dan non muslim sekarang ini nggak nyambung sudah. Susah sekali, gitu kan? Karena bagi mereka mengeluarkan berarti secara matematika berkurang, kan gitu. Kalau kita tidak, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya tidak ada harta yang berkurang karena sedekah, nggak ada. Dan tidak ada seorang hamba yang bertawadhu merendah karena Allah kecuali Allah akan muliakan dia, gitu kan? Jadi memang penyampainya jelas konsepnya. Jadi sedekah itu membuka pintu rezeki, rahasianya itu. Keluarkan akan datang. Hadis Bukhari berbunyi, ya bena Adam, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bena Adam, amfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, baru aku bukakan. Coba kita bersedekah ini, dan sedekah ini nggak boleh setengah-setengah. Emang betul-betul harus yang terbaik. Ya, kita berikan yang terbaik. Bagaimana kita mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak ada pamrih? Karena kita tidak bisa teman-teman sekalian mendapatkan ikan paus dengan pakai ya pancingan yang kecil. Untuk mendapatkan ikan paus, ikan yang besar itu butuh kapal-kapal tanker yang besar, gitu kan? Artinya korbankan sesuatu yang besar akan datang yang besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahamurahannya, kita kalau keluarin 1 juta nih, Allah nggak balas 1 juta, enggak. Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kita 100 juta. Lebih besar. Efek ibadah itu kalau kita kerjakan balasannya berlipat-lipat. Kita sudah tahu balasannya 10 sampai 700 kali lipat. Ini bukan hanya dalam masalah pahala puasa, masalah sholat, tidak. Masalah sedekah itu pasti dijanjikan bisa 10 sampai 700 kali lipat yang dibalaskan. Itu sudah jelas. Tadi hadis berbunyi tidak akan berkurang harta karena sedekah. Kalau kita keluarkan sebagai ibadah itu akan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Ini janji. Dan kita tahu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataannya? Enggak ada. Ini janji. Ini ciri khasnya sahabat. Tahu betul janjinya Allah. Tahu betul apa yang disampaikan Nabi SAW benar. Enggak mungkin salah. Maka mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Coba diperhatikan bagaimana perilaku-perilaku para sahabat pada saat mereka bersedekah. Mereka selalu memberikan yang terbaik. Bahkan yang mereka berikan itu minimal sama dengan apa yang tertinggal di hartanya. Jadi misalnya mengeluarkan setengah harta, itu minimal perilaku mereka itu. Jadi ada yang mengeluarkan sampai seluruh hartanya dikeluarkan. Ada yang mengeluarkan minimal setengahnya. Ini luar biasanya. Mereka selalu melakukan perbuatan tersebut dengan keyakinan ini tidak akan berkurang harta karena bersedekah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan kepada kita berlipat-lipat ganda, dan diantaranya bukti nyata Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman radhiyallahu anhu pada saat tiba perang Badar, beliau sempat bersedekah dengan 2000 dinar. Dan pada saat itu Abdurrahman di perang Badar masih baru memiliki harta 4000 dinar dikatakan. Jadi seluruh uang yang dia miliki itu 4000 dinar. 1 dinar ini teman-teman sekalian kalau kita kurskan di hari sekarang sekitar 1.600.000. 1 dinarnya, gitu kan? Ini subhanallah kurang lebih nilainya itu 32 miliar. Keluarkan di jalan Allah setengah yang kita milikin. Abdurrahman memberikan pelajaran kepada kita teman-teman sekalian. Rasa yang ada secara eksternal dari tubuh dan perasaan yang ada internal dalam tubuh itu ditundukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa itu. Jadi ini ditundukkan untuk Allah. Ini penting ya. Rasa takut, rasa suka, rasa sedih, rasa tunduk, kan itu. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdurrahman radhiyallahu anhu memiliki setengah harta dan masih baru menggalang ya usahanya. Maka yang dia keluarkan pada saat dipanggil jihad setengahnya. Langsung 2000 dinar pada saat itu dikeluarkan oleh Abdurrahman. Ia juga menyumbangkan pada saat ya waktu yang lain. Yang paling sering dia lakukan adalah begitu dapat keuntungan, maka dia langsung, kalau kita sekarang mungkin mobil pick up ya, dia langsung menyiapkan 1 ekor unta, 3 ekor unta,
Bahkan disebutkan dalam riwayat yang masyhur tentang beliau, beliau seringkali setiap dapat keuntungan pasti membeli unta. Unta itu dilengkapi dengan, kalau zaman dulu tuh memang dilengkapi ada unta khusus untuk mengangkat barang. Jadi penuh dengan perangkat-perangkatnya, ya, kantong-kantong dari kulit yang memang mengangkat barang-barang yang berat. Jadi nanti orang kalau beli, biasanya orang beli untahnya dengan beli juga barang-barang yang ada di atasnya. Kalau kita sekarang pick up dan semua perlengkapan barang dagangannya. Abdurrahman ini seringkali, gitu kan, begitu dapat keuntungan, dia tidak pikir menyimpannya, tapi dia membeli sampai 700 ekor unta. Dan 700 ekor unta ini memenuhi jalan-jalan Madinah dengan dagang-dagangannya. Setelah penuh ini, padat, macet gara-gara 700 untanya Abdurrahman memenuhi jalan Madinah. Lalu pegawainya salah satu mengiklankan, Abdurrahman mengiklankan untuk kalian, silakan ambil semaunya. Penuh, macet, padat jalan Madinah diiklanin. Sampai masyarakat Madinah dalam riwayat dikatakan menganggap harta Abdurrahman harta mereka sendiri. Karena Abdurrahman selalu, setiap orang datang mau utang diutangkan. Setiap ada orang datang mengeluh punya utang dilunasi. Dan setiap orang ada tidak pernah menolak. Orang mengatakan saya butuh ini langsung dikasih. Enggak pernah. Sampai masyarakat Madinah mengatakan kami makmur di sebelahnya Abdurrahman. Jadi sangat luar biasa. Mendatangkan 700 ekor unta dengan seluruh apa-apa yang ada di dalamnya, gitu kan? Itu kemudian dibagi cuma-cuma. Ini jalan, dan ini bukan 1-2 kali ya. Ini terus menerus. Pokoknya setiap ada duit langsung pembagian cuma-cuma. Sebagian ahli sejarah coba lebih dalam membahas, 1 ekor unta itu bisa mengangkat beban sekitar 60, minimal 60 kilo di kanan dan 60 kilo di kiri. Jadi 120 kilo beban. Ada yang mengatakan ada jenis unta bisa mengangkat sampai 200 kilo, 400 kilo. Barang-barang kebutuhan ya, kemudian itu dibagi cuma-cuma. Habis, sudah. Jadi sedekah itu program hidup. Luar biasa ya. Nah ini hal-hal mendasar yang mesti kita tahu teman-teman sekalian. Dan ingat ini perilaku sehari-hari, jadwal sehari-hari. Saya pernah sebutkan bagaimana Syekh bin Baz itu memberikan makan 600 orang di pagi, siang dan 600 orang di malam hari. Selalu di depan rumahnya dipasang AC, dibuka sufra, pokoknya orang sudah tahu ini orang makan di sini nih. Gratis, tukang sapu jalan, apa segala datang mampir. Itu luar biasa. Maka perilaku-perilaku seperti ini yang masih belum ada, padahal ini perilaku yang baik sekali. Kemudian beliau seringkali begitu untung dagangan, gitu kan, langsung menghabiskan pada saat itu keuntungannya. Ini perilaku Abdurrahman. Dalam kisah riwayat yang sahih disebutkan, beliau pernah mendapatkan 1 peti emas keuntungan, 1 peti emas keuntungan dagangan. Jadi ini selalu tiap hari bersedekah, tiap hari berdatang. Dia bilang sama istrinya, waktu istrinya tanya, kenapa kau kepikiran? Apa yang pikir apa Abdurrahman? Dia bilang, saya kepikiran nih, 1 peti emas ini saya belum pernah dapat untung sebanyak ini nih. Lalu apa yang kau ingin lakukan? Dia bilang, saya ingin sedekahkan. Ya. Ini riwayat sahih menyebutkan waktu disedekahkan oleh Abdurrahman sama istrinya malam itu habis. Besok datang 2 peti keuntungan, nggak masuk di akal. Produk yang sama, jumlah yang sama, harga yang sama, untungnya double, gimana tuh? Hitungan matematika nggak masuk, sudah, nggak bisa. Datang 2 peti dalam riwayat dikatakan, Abdurrahman sedekahkan. Hari ketiga datang 3 peti, terus begitu, terus makin banyak sedekahkan, makin banyak datang. Dalam Islam, sedekah sama dengan kaya, itu kata kuncinya. Ya. Jadi jangan malah terbalik. Ini penting sekali. Dan sedekah itu makin banyak datang. Responnya harus begitu. Dan datangnya bukan setimpal dengan yang kita keluarin 1 juta datang 1 juta, enggak. Keluarin 1 juta datangnya 100 juta. Itu harus dengan keyakinan. Abdurrahman bin Auf pernah kedapatan oleh beberapa masyarakat Madinah itu membagi-bagi di jalan 40.000 dirham. Bagi-bagi cuma-cuma. Datang dia pokoknya keluar dia bagi-bagi. 40.000 dirham itu sama dengan 2,2 M. Nah, dibagi-bagi. 2,2 M dibagi-bagi, coba bayangkan, gitu kan? Gak bisa nyambung dengan kita ini gimana, tapi luar biasa. Dan dia Abdurrahman dari nol ya, dari tidak punya baju tadi, baju cuma di badan, gak punya istri, jual cangkul pinjam sama orang. Tapi Allah Azza wa Jalla buktikan apa yang dia janjikan benar. Abdurrahman begitu dapat sedekah dulu. Sampai saya bilang tadi konsep dasarnya lebih penting mereka sedekah daripada makan. Ini luar biasa ini. Ya. Abdurrahman juga pernah membagi-bagi danahnya, harta yang dia miliki. Begitu dapat keuntungan dari dagangannya, 40.000 dinar. Kalau tadi 40.000 dirham.
Ini 40.000 dinar lebih banyak, itu kurang lebih 6,4 M. Dibagi-bagi, habis semua. Sedekah ini bukan tanggung-tanggung ini. Coba antum sini yang hadir, sudah pernah sedekah 10 juta nggak? Nggak usah bicara 1 M, gitu kan. 10 juta yang kita anggap masih besar sekarang, pernah keluarin 10 juta langsung kasih ke orang? Dengan keyakinan Allah akan balas. Ini yang kita titik beratkan, gitu kan. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana dilakukan oleh Abdurrahman ini. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, Abdurrahman ibn Auf adalah orang kaya yang selalu bersyukur. Dan syukurnya adalah dengan mengeluarkan sedekah, selalu. Sementara Uwais Al-Qarni adalah orang yang miskin dan sabar. Kemudian sedangkan Abu Dzar dan Abu Ubaid adalah ahli zuhud, orang yang terkenal mendahulukan akhirat. Tapi saksi bahasan Abdurrahman dipuji oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya terkenal dari kisahnya dia adalah orang kaya yang bersyukur. Tentu khilaf di antara ulama ya tentang kedudukan orang kaya bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih afdal? Itu selisih panjang lebar khilaf di antara ulama siapa yang lebih afdal. Tapi kesimpulannya kalau saya lihat adalah orang kaya yang bersyukur lebih afdal, gitu kan? Karena dia mendapatkan ya pahala dari sedekahnya. Gitu kan? Sementara sabar dia masih bisa dapatkan juga. Dan orang miskin tidak bisa mendapatkan masalah sedekah. Dalam hadis Bukhari ada sahabat-sahabat yang datang dan berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka mendapatkan pahala plus karena memberikan kepada kami bantuan, sedekahnya, gitu kan? Lalu beritahukan kepada kami, kata para sahabat, amal yang kalau kami kerjakan bisa minimal menyamai pahala mereka. Kata Nabi SAW, rutinlah baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allah Akbar 33, rutin baca itu. Mereka amalkan, ternyata sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar, gitu kan? Mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kata orang-orang miskin datang lagi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya itu dengar juga amalan itu, dia amalin juga, kan itu. Maksudnya ini sekarang beritahukan lagi kami amal lain gitu. Kata Nabi SAW apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu ya karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Teman-teman sekalian, kaya bukan karena kerja di sebuah tempat yang mewah, kaya bukan menjadi pejabat negara, kaya dengan sedekah. Ini sedekah nih, keluarin di jalan Allah. Itu penyebabnya dan tidak ada hitungan matematikanya nih, kayanya datang. Biar tidak punya usaha, rajin sedekah itu akan kaya. Itu sudah janji. Ini dari tadi saya teriak-teriak ini kalau sampai keluar sebentar masih ada yang pelit, ini luar biasa. Nggak bisa lagi. Ini sudah kata kunci rahasianya di situ. Sedekah dapat, gitu kan? Itu begitu. Kita kalau lagi makan satu bungkus makanan enak, coba beli satu bungkus yang sama, nilai yang sama, bawa siapa saja ditemui di jalan kasih, sedekahin langsung. Nilai seperti apa yang kita kasih itu luar biasa. Ada kepuasan diri, pahalanya ada, dan penyebab datangnya rezeki. Dan kalau kita kasih satu bungkus jalan Allah, Allah nggak kasih kita satu bungkus teman-teman sekalian. Bisa sebulan antum ditraktir sama teman-teman nanti. Balasannya efeknya besar. Karena semua ibadah yang kita kerjakan itu efek balasannya dari Allah besar. Coba sholat duha. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari harus manusia sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan 2 rakaat sholat duha menggantikan sedekah 360 sendi. Berimbang nggak 10 menit sholat, gitu kan? Atau 5 menit sholat dengan sedekah untuk 360 sendi. Berapa harganya sendi kita ini? Kalau satu sendi rusak, sendi jari aja, coba tanya teman-teman kalau ada yang dari medis nih, berapa kira-kira? 1 juta? 2 juta? 10 juta satu sendi? Ini baru sendi kecil, bagaimana kalau sendi semuanya? Anggap 1 juta satu sendi. Kita harus sedekah 360 juta per hari. Tapi Allah ganti dengan 2 rakaat sholat duha. Nggak berimbang. Kalau sama Allah nggak ada hitung-hitungannya teman-teman sekalian. Nggak ada kalkulatornya sama Allah ini. Buang jauh-jauh hitungan antum yang biasa antum pakai di komputer, pakai di HP, itu jauh, sama Allah nggak ada itu. Dalam hadis Muslim, siapa yang puasa sehari di jalan Allah, sunnah atau wajib, Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun. Nggak berimbang puasa sehari dengan 70 tahun, nggak bisa. Sama dengan memberikan makan satu bungkus, memberikan satu lembar baju, bukan seperti itu balasannya, berlipat-lipat datang. Sedekah penyebab kaya, bukan ijazah, gitu kan? Ini harus difahamin. Berapa banyak orang jadi sarjana miskin, minta-minta di jalan, gitu. Tapi ini sedekahnya yang harus dihidupkan. Ia juga membagikan hartanya untuk veteran Badr.
Di satu waktu Abdurrahman bilang, iklanin, saya mau khusus yang masih hidup dari yang pernah ikut Badar. Jadi Badar ini punya kelebihan sendiri teman-teman sekalian ya. Karena orang Badar, orang yang ikut perang Badar ini termasuk Abdurrahman punya manaqib di sini, punya kelebihan karena beliau hadir di Badar. Khusus orang Badar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ma syi'tum ya, faqad ghafartu lakum," kata Allah. Berbuatlah semau kalian karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Semua yang hadir di Badar diampuni dosanya. Kata sebagian ulama tafsir, walaupun ada orang yang pernah ikut Badar, setelah Badar dia bermaksiat asal dia tidak murtad, Allah langsung ampuni. Karena di zaman Umar bin Khattab pernah ada satu ahli Badar, itu subhanallah berjalan waktu, zaman khilafahnya Umar, tapi saya lupa namanya orang ini, masyhur kisahnya. Kemudian dia mabuk, sempat lalai, mabuk di Irak. Ketahuan, si fulan mabuk. Umar bin Khattab menerapkan orang mabuk 80 jera dicambuk. Waktu Umar disampaikan si fulan pernah hadir di Badar, mabuk, kata Umar jangan dicambuk. Kata mereka, kenapa Anda beda-bedakan? Dia bilang, bukankah kalian dengar firman Allah, wa qul i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum? Allah sudah bilang untuk ahli Badar, semua yang pernah hadir berbuat semau kalian Allah sudah ampuni. Khusus Badar nih. Maka Abdurrahman menganggap memang penting buat mereka nih, penting buat kedudukan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau iklankan semua veteran Badar akan dapat uang dari saya. Dan waktu itu dia mengeluarkan untuk ahli Badar sekitar 400 dinar maaf. 400 dinar ini kalau kita kali 1.600.000 kurang lebih 640 juta. Salah satu yang terhitung veteran Badar, walaupun dia tidak hadir, adalah Utsman bin Affan. Karena waktu Nabi SAW sedang Badar, Nabi SAW mengatakan ada saudara-saudara kalian di Madinah yang tidak ada kalian lewatin sebuah lembah, kalian menghadapi apapun, ya kecuali ikut dengan pahala bersama kalian, karena mereka ditahan dengan uzur. Dan Nabi SAW yang menyuruh Utsman untuk tinggal mengurus istrinya Ruqayyah, anak Nabi SAW yang sedang sakit. Maka Nabi SAW pun pada saat pulang dari Badar menyendirikan ghanimah, harta rampasan perang buat Utsman. Waktu Abdurrahman memberikan bagi-bagi untuk 100 orang veteran, berarti Utsman masuk. Dan waktu itu Utsman kaya raya, Utsman juga terima. Orang-orang tanya, wahai Utsman, kenapa anda terima uangnya Abdurrahman? Artinya 400 dinar ini nggak ada nilainya buat anda, sudah luar biasa triliunan uangnya gitu kan. Untuk apa ambil lagi? Apa kata kesaksian Abdurrahman ya? Dia mengatakan uangnya Abdurrahman adalah uang yang halal, suci, bersih dan berkah. Ini tidak ada. Uangnya Abdurrahman nggak ada syubhatnya. Jangankan haram, syubhat nggak ada. Maka saya mau menikmatin uang halal itu. Itu luar biasa. Sampai Utsman bin Affan pun mengambilnya. Di sisi yang lain, Abdurrahman terkenal suka membebaskan setiap hari 31 budak. Ia pernah mengeluarkan waktu dipanggil untuk perang. Setiap peperangan pasti sumbangannya Abdurrahman ini besar sekali. Dan dia sampai mengeluarkan pada saat Nabi SAW memanggil perang Tabuk, beliau mengeluarkan 20 uqiyah emas. Dan juga beliau mengeluarkan bersama dengan 20 uqiyah emas itu 40 dinar. 40.000 dinar maaf. Kemudian dia juga mengeluarkan 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta. Sampai waktu Abdurrahman bawa semua itu ke masjid, bayangkan 1.500 ekor unta ya, satu unta ini mahal sekali harganya. 1.500 ekor unta dibawa ya. Kemudian 500 ekor kuda, kemudian membawa 20 uqiyah emas. Ini uqiyah ini berat sekali sudah nilainya, ini sudah puluhan miliar. 20 uqiyah 20 uqiyah emas. Kemudian dibawa juga uang sama dia 40.000 dinar. Waktu dibawa ke masjid gitu kan, maka Umar bin Khattab sempat membawa waktu itu setengah hartanya, yang Abu Bakar membawa seluruh harta yang dia miliki pada saat itu gitu kan. Maka yang dibawa oleh Abdurrahman lebih banyak daripada yang dibawa oleh Abu Bakar, padahal Abu Bakar ini membawa seluruh hartanya. Yang dia bawa sekarang ini, jumlah yang tadi saya sebutkan itu lebih banyak dari apa yang dibawa oleh Abu Bakar seluruh hartanya ke Nabi SAW. Dibawa banyak, 1.500 ekor unta penuh sekitar masjid dengan 500 kuda. Sampai Umar bisikin Nabi SAW, ya Rasulullah, kayaknya Abdurrahman ini sudah nggak tinggalin apa-apa buat keluarganya. Ditanya oleh Nabi SAW, wahai Abdurrahman, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, jauh lebih baik daripada ini. Karena saya meninggalkan buat mereka persis seperti ini nilainya. Jadi hartanya dibagi dua.
1.500 unta itu berarti dia punya 3.000 unta. 500 kuda berarti dia punya 1.000 kuda gitu kan. 40.000 dinar berarti dia punya 80.000 dinar. Itu semuanya. 20 ukiah emas berarti dia punya 40 ukiah emas. Itu semua dikeluarkan. Dan jadi lebih baik karena saya tinggalkan buat mereka berkahnya gitu kan. Saya meninggalkan janji Allah pada mereka. Maka Nabi SAW mendoakan semenjak itu mengatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu di hartamu. Abdurrahman juga adalah penaung ummahatil mu'minin. Jadi ummahatil mu'minin ini, istri-istri Nabi SAW ini memang punya kedudukan sendiri, seperti ibu kita. Jadi tidak boleh dinikahi. Pernah ada sahabat yang mengatakan, nanti kalau Nabi SAW meninggal, niatnya baik awalnya. Kalau Nabi SAW meninggal, saya akan menikahi salah satu istri Nabi. Niatnya maksudnya supaya mungkin dia pikir seperti umumnya sahabat. Karena sahabat biasa ada yang mati syahid, dinikahi oleh sahabat yang lain istrinya. Karena ini istri Nabi mungkin punya berkah plus gitu ya. Maka yang terjadi, turun ayat Al-Quran yang menegur bahwasanya tidak boleh karena ummahatil mu'minin itu, istri Nabi adalah ummahatil mu'minin. Itu adalah ibu kita, hukumnya seperti ibu. Jadi Aisyah pun waktu Nabi SAW meninggal, itu masih banyak sahabat ya, masih banyak sahabat ya, Aisyah masih muda ya, masih di bawah 30 tahun dan masih banyak sahabat yang berminat untuk menikahi, sedangkan yang sudah tua saja nikah apalagi ini. Lalu turun ayat Al-Quran mengingatkan masalah itu, tidak boleh menikah dengan ummahatil mu'minin. Dan Nabi SAW menyebutkan secara khusus untuk orang yang memang mengurus istri-istri Nabi ini. Beliau mengatakan khairukum li ahli min ba'di. Dan ini hadis disebutkan ya oleh Imam Tirmidzi dan juga disahihkan oleh beliau. Yang berarti sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istriku setelah aku meninggal. Ya, dan ini hadis sahih. Dan ini artinya siapa yang mengurus mereka, menaungi mereka. Lalu pada saat itu, waktu Abdurrahman mendengar pernyataan Nabi SAW tadi, Abdurrahman lalu menjual kebunnya. Waktu Nabi masih hidup nih. Kalau nanti sudah meninggal, maka kalau saya sudah meninggal, yang mengurus kalian orang yang paling baik. Sebelum Nabi SAW meninggal, Abdurrahman langsung pada saat mendengar hadis ini, menjual sebuah kebun yang sangat luas. Dan hasil kebun itu adalah 400.000 ya, dinar. Ya, ini 400.000 dinar ini besar sekali. Lalu dia bagi semuanya ke ummahatil mu'minin, khusus buat istri-istri Nabi saja, gitu kan? Ini yang dilakukan. Dan Abdurrahman bin Auf setelah meninggalnya Nabi SAW terus menaungi ummahatil mu'minin. Ya, dan selain ini istri-istri Nabi juga ada hadis Nabi yang berbunyi, siapa yang mengurus janda-janda, gitu kan? Dan anak-anak yatim maka mereka sama dengan mujahid di jalan Allah. Maka Abdurrahman bin Auf menemani ummahatil mu'minin pada saat haji, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah mereka. Pokoknya semua yang membutuhkan ummahatil mu'minin ini semua dipenuhi oleh Abdurrahman radhiyallahu anhum. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya orang yang mengasihi kalian pada saat mengumpulkan istri-istrinya, orang yang sangat jujur dan dermawan, lasadiqul bar. Ini pujian dari Nabi SAW waktu Nabi masih hidup. Lalu Nabi bilang, menyebutkan setelah itu, ya Allah berikanlah Abdurrahman bin Auf minuman dari mata air salsabil di surga. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi dari hadis ini ternyata Nabi SAW sudah tahu yang akan menaungi istri-istri nanti yang lebih banyak adalah, yang paling banyak adalah Abdurrahman. Pada saat beliau meninggal dunia, beliau sempat meninggalkan 4 orang istri. Dan masing-masing istri mendapatkan 80.000 dinar harta warisan ya, 80.000 dinar atau sama dengan 12,8 M. Ini yang harta ditinggalkan untuk masing-masing istri. Perlu teman-teman tahu, istri itu kalau punya anak, seseorang muslim meninggal, punya istri dan punya anak. Kalau punya anak, maka si istri mendapatkan 1/8 dari harta, gitu kan? Maka di sini 1/8 berarti 12,8 M setiap istri dapatkan. Dia punya 4 orang istri. Itu kalau dikali 4, karena 4 masing-masing dapat 12,8 M. Itu berarti jumlahnya sekitar 51,2 M. Ini 1/8 hartanya. Karena memang istri dapat 1/8. 1/8 itu 51,2 M itu dibagi 4. 5,2 M. 51,2 M. Ini uang yang diberikan kepada istri-istri warisan saja, gitu kan? Berarti Abdurrahman bin Auf memiliki 8 kali lipat dari ini harta yang dia miliki, gitu kan?
Jadi kalau kita hitung total hartanya itu bisa mencapai 40 sekian ya, pokoknya di atas triliunan uangnya dia. Dan ini subhanallah sebagian ahli ulama mempertemukan ini dengan orang-orang terkaya di zaman sekarang gitu. Orang terkaya di zaman sekarang itu kalau mau dipertemukan dengan harta Utsman bin Affan, dengan Abdurrahman bin Auf, ini cuma sepersatu dari sepersepuluh lah ya dari uang yang dimiliki oleh mereka. Beliau sempat menjadi kandidat khalifah 2 kali. Ya. Ini bukan cuma sekedar, ini bukan cuma kandidat lah sebenarnya. Memang dia sudah ditunjuk, Jadi udah jadi khalifah sebenarnya gitu kan. Tetapi dianya yang menolak. Subhanallah, menolak menjadi khalifah. Dan itu disebutkan yang pertama adalah riwayat pada saat Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sahabat yang masih hidup pada saat itu untuk ya membentuk tim memilih khalifah pada saat Umar bin Khattab meninggal. Ada Uthman, Ali, Talha, Zubair, ya, kemudian Sa'id bin Zaid dan juga masuk situ Abdurrahman bin Auf. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, wahai Abdurrahman, kau pemimpinnya. Artinya kau pemimpin dari 6 orang. Ini ruangan masuk. Ada ruangan di rumahnya Umar bin Khattab. Jangan keluar kecuali sudah ada 1 orang jadi khalifah pengganti saya. Kalau kalian keluar tidak tunjuk, semua saya penggal lehernya. Di Umar itu luar biasa, sangat tegas, nggak mau karena dia sudah tahu dia akan meninggal. Waktu itu Umar bin Khattab memang memiliki lubang di perut beliau, waktu beliau minum susu itu sempat keluar karena dalamnya lubang itu kan. Maka beliau menunjuk seperti itu. Dan kata para ahli sejarah, sebenarnya waktu Umar mengatakan dan kau wahai Abdurrahman pemimpinnya, itu isyarat dari Umar pilih dia sebagai khalifah. Tapi ternyata di dalam begitu masuk, apa kata Abdurrahman? Duduk, buka majelis, saya telah ditunjuk oleh Amirul Mukminin sebagai pemimpin kalian dalam majelis ini dan saya sudah mengundurkan diri, saya nggak mau ikut. Jangan tunjuk saya pokoknya, kalian berlima saja. Langsung nolak duluan. Padahal kalau dia mau, maaf tadi bukan Sa'id bin Zaid, tapi yang masuk adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sepupunya Abdurrahman. Kata para ahli sejarah, kalau seandainya Abdurrahman pada saat itu punya ambisi jadi khalifah, itu sudah selesai. Dia kalau dia mengatakan saya memilih diri saya, yang 5 orang pasti milih dia udah. Karena orang semua tahu siapa dia gitu. Atau kalau dia ambisi, dia nolak, dia akan tunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas, juga sahabat Nabi yang mulia. Dia bisa tunjuk sepupunya. Tapi ternyata subhanallah tidak, dibiarkan. Maka Abdurrahman memberikan instruksi, cobalah saling mengingat kelebihan kalian dari Nabi SAW. Maka 5 orang sahabat saling nunjuk. Saya dengar pernah Uthman begini, Nabi SAW bersabda. Uthman mengatakan saya pernah dengar Ali begini. Ali mengatakan saya pernah Talha begini. Siapa si Zubair begini. Sa'ad begini. Saling nunjuk satu sama lain nih, supaya temannya jadi khalifah. Itu luar biasa. Kalau kita sekarang sikut-sikutan, gitu kan. Siapa yang mau jadi pemimpin? Pokoknya semuanya halal, yang penting jadi raja. Lupa kalau hari kiamat tanggung jawabnya luar biasa. Satu orang masyarakatnya tidak lapar, maka sudah cukup menghabisin semua tuh timbangan amal solehnya hari kiamat. Itu nggak gampang. Bodoh sekali orang kalau mau buru-buru berebut. Bagaimana kalau 10 orang yang lapar, 100 orang yang lapar, nyiapin musuh hari kiamat? Abdurrahman sangat faham masalah itu. Dia tidak mau. Ya, dia mengangkat tangan. Bukan di sini berarti orang kalau jadi khalifah semuanya buruk, enggak. Tentu kalau dia bisa jalankan positif saja. Ya, kalau dia bisa maksimalkan dia dapat pahala. Tapi kalau tidak, maka bisa jadi bumerang buat dia. Ada riwayat disebutkan Abdurrahman bin Azhar rahimahullah, ini seorang tabi'in tentunya. Ini sekretarisnya Utsman bin Affan atau Utsman bin Affan jadi khalifah. Bahwa Utsman mengeluhkan mimisan di akhir hidupnya, sempat keluar darah dari hidungnya dan beliau khawatir meninggal. Maka dia pun memanggil Humran. Utsman berkata kepadanya, tulislah surat untuk Abdurrahman sebagai penerusku sesudahku. Langsung ditunjuk. Dan pada saat itu kalau khalifah nunjuk nggak ada yang bisa nolak. Udah. Abu Bakar tunjuk Umar, langsung dipilih oleh kaum muslimin. Karena khalifah ini dianggap orang-orang yang baik semuanya. Maka dia bilang, tulis surat, Abdurrahman jadi pengganti saya. Maka Humran menulis surat lalu pergi menemui Abdurrahman. Humran berkata kepada Abdurrahman, bergembiralah. Abdurrahman bertanya, apa itu? Humran bilang, sesungguhnya Utsman bin Affan telah menetapkanmu sebagai penggantinya setelah dia. Kamu pasti jadi khalifah udah ditulis suratnya. Lalu Abdurrahman berdiri menghadap kiblat,
di masjid Nabi, di antara rumah dengan kiblat dengan mimbar Nabi. Jadi masjid Nabi SAW yang sekarang orang bilang dengan Raudhah. Lalu dia berkata, ya Allah, jika karena penunjukan Utsman kepadaku untuk memegang perkara ini, kalau memang betul aku akan jadi khalifah, maka matikanlah aku sebelum waktunya. Gak mau jadi khalifah. Setelah itu bertahan 6 bulan saja, Utsman masih hidup, Utsman belum meninggal, maka Abdurrahman pun meninggal dunia. Gak jadi. Jadi beliau meninggal tahun 32 Hijriah, gitu kan? Utsman bin Affan meninggal tahun 37 Hijriah. Jadi pada saat ini sudah masih jauh ini, masih 4-5 tahun sebelum Utsman meninggal sudah mau ditunjuk dia. Dia sudah minta agar Allah matikan. Subhanallah, dia menolak. Kata Imam Az-Zahabi, termasuk perbuatan terbaik Abdurrahman ialah ia menarik diri dari perkara khilafah pada saat musyawarah di zaman Umar bin Khattab. Abdurrahman memilih untuk umat siapa yang disepakati oleh ahlul halli wal aqd. Ini maksudnya kelompok ya, yang tadi untuk tim untuk bermusyawarah itu dikenal dengan ahlul halli wal aqd. Di sini Abdurrahman berupaya dengan sangat baik guna menyatukan umat kepada Utsman. Seandainya Abdurrahman berambisi dalam hal ini, niscaya dia memilih untuk dirinya sendiri atau dia akan memberikan kepada sepupunya dan orang yang paling dekat dengannya, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi di sini kita perlu ketahui juga ya, dalam Islam beda sekali dengan konsep ya orang-orang non-muslim. Bukan orang jalan mengangkat, membusungkan dadanya, membunyikan suara sepatunya, gitu kan, menunjukkan kehebatan jam tangannya, merek celananya, itu dianggap hebat dalam Islam. Itu terhina. Karena kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, tidak akan cium bau surga. Bukan masuk, cium aja enggak. Sebaliknya, siapa yang bertawadhu justru merendah karena Allah, jalan biasa sajalah. Bukan juga terlalu bungkukkan badan, tidak. Jalan biasa saja. Tidak ada kesombongan di situ. Kecuali Allah akan meninggikan kedudukannya. Jelas. Dalam hadis ini dikatakan siapa yang tawadhu sekali untuk Allah, Allah tinggikan derajatnya di surga. Terus sampai dia akan dicatat sebagai orang yang menghuni surga yang tertinggi Firdaus. Beliau memiliki ribuan budak, ribuan pegawai, dan ada ribuan pegawai, ada ribuan budak. Budak ini selalu dibeli sama Abdurrahman, beli 1000 budak, 2000 budak, kemudian tiap hari dibebasin, tiap hari dibebasin. Jadi amal soleh buat dia, dibebasin terus gitu. Dia kalau lagi jalan sama budak-budaknya, lagi jalan di Madinah, kata para sahabat, kami tidak bisa bedakan Abdurrahman dengan budak-budaknya. Bajunya sama, jalan sama-sama dengan mereka, gitu kan. Subhanallah, kadang-kadang orang baru jadi direktur perusahaan, itu pun bukan perusahaannya dia, sudah luar biasa. Gak boleh jalan dia, kalau belum gak boleh pegawainya jalan di situ, gitu kan. Pernah Nabi SAW di perang Tabuk, di sholat subuh, ternyata beliau memperbaharui uduk beliau. Maka beliau pun keluar dari kemah, cukup jauh. Dan zaman dulu tuh orang tidak ada kamar mandi, WC di dalam rumah, apalagi dalam perjalanan di kemah ya. Jadi orang keluar ke padang pasir. Nabi SAW punya hajat, kemudian beliau perbaharui uduknya. Waktu beliau kembali, karena mungkin lama, dan ini di dalam peperangan, ya, dalam peperangan Tabuk, maka orang-orang menunggu, khawatir subuh lewat, menyuruh Abdurrahman maju jadi imam. Maka Abdurrahman pun akhirnya maju jadi imam. Dan pada saat itu ada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Abdurrahman yang ditunjuk oleh sahabat-sahabat umumnya. Abdurrahman pun jadi imam. Ternyata Nabi SAW datang, itu sudah masbuk 1 rakaat. Nabi ikut di saf belakang. Begitu selesai salam, sahabat-sahabat salam, mereka melihat Nabi SAW berdiri, mereka semua bertasbih. Subhanallah, ini takut salah nih. Gimana caranya Nabi yang tidak jadi imam, gitu kan? Begitu Nabi SAW salam, Nabi berdiri lalu Nabi mengatakan, ahsantum. Benar yang kalian lakukan, udah benar. Tapi ini ulama memberikan sebuah kelebihan sendiri buat Abdurrahman karena dia jadi imam. Jadi tidak ada orang yang sembarangan bisa jadi imam. Ya di belakang itu Nabi yang sholat, karena pasti Nabi yang jadi imam. Makanya dalam hadis tentang Imam Mahdi juga kan disebutkan itu kelebihannya, karena nanti Nabi Isa akan sholat jadi makmum di belakangnya. Yang terakhir adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpinya. Abdurrahman mimpi bahwasanya dia telah diberikan kebahagiaan memang dari masih di perutnya ibunya. Beliau mengatakan pada saat beliau tidur, beliau mimpi, kemudian melihat di dalam mimpinya ada 2 malaikat yang datang. Kemudian 2 malaikat ini sempat memegang tangan Abdurrahman dan berkata, bawalah orang ini untuk dihakimi di depan Allah yang Maha Perkasa. Lalu kemudian datang malaikat yang lain berkata, lepaskanlah dia, karena sesungguhnya orang ini
telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pengampunan dan kebahagiaan selama dia atau semenjak dia masih di rahim ibunya. Dan karena Abdurrahman adalah orang yang terpercaya, maka pegangan atau riwayat ini dipegangi oleh para ulama.